Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 mdpl dan masuk dalam daftar 7 summit Indonesia, sekaligus menjadi gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia. Gunung aktif bertipe stratovolcano ini sudah pasti sangat dikenal para pecinta alam, khususnya pendaki Gunung Nusantara. Selain fenomena meletus setiap 20 menit sekali yang bisa disaksikan langsung, Gunung Semeru memiliki pesona alam mempesona berupa Danau Ranu Kumbolo. Namanya yang populer di kalangan pecinta alam, bahkan wisatawan mancanegara. Gunung Semeru memiliki legenda menarik yang perlu untuk diketahui. Gunung Semeru berada di dua wilayah, yaitu Kabupaten Malang dan Lumajang. Gunung Semeru masuk di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang kaya akan budaya suku Tengger yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Selain menyimpan keindahan panorama, Gunung Semeru menyimpan sejarah penting bagi umat Hindu. Gunung Semeru memiliki tempat khusus bagi umat Hindu dan Buddha di Indonesia karena dianggap sebagai gunung suci yang berada di India. Gunung Semeru sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Sumeru atau Meru Agung. Sumeru juga diartikan sebagai Lingga Acala. Lingga berarti tidak bergerak, sesuatu bukan ciptaan manusia, dan Acala berarti gunung, karang. Dalam kitab Tantu Panggelaran pada abad 15, konon keadaan bumi miring karena Gunung Meru di India terlalu berat. Pulau Jawa menjadi tidak stabil, terapung di lautan luas dan terombang-ambing karena ombak yang begitu ganas. Melihat pulau yang tidak menentu tersebut, para dewa bersepakat untuk memaku Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke Pulau Jawa. Untuk melakukan tugasnya, para dewa merubah dirinya. Dewa Wisnu menjelma sebagai kura-kura raksasa dan Dewa Brahma menjelma sebagai ular yang sangat panjang. Gunung Meru diletakkan di punggung kura-kura raksasa, sedangkan ular panjang bertugas melilit mereka agar tidak jatuh selama perjalanan. Sesampainya di Pulau Jawa, Gunung Semeru diletakkan di bagian barat Pulau Jawa, tetapi tidak seimbang karena bagian timur terangkat ke atas. Akhirnya, para dewa memindahkan Gunung Meru ke timur. Saat membawanya ke timur, bagian Gunung Meru tercacar dan membentuk barisan pegunungan dari barat ke timur. Meskipun begitu, Pulau Jawa masih tetap miring. Akhirnya para dewa memotong sebagian gunung dan menempatkannya di bagian barat laut. Konon, penggalan Gunung Meru ini membentuk Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra. Sedangkan bagian utama gunung dikenal dengan nama Gunung Semeru dan dipercaya sebagai tempat bersemayam Dewa Siwa. Dikatakan juga dalam teks-teks Purana India yang tergolong kitab Upaweda bahwa Tuhan Maha Tunggal yang bersemayam di puncak Mahameru dikenal sebagai Gunung Himawan atau Kailasa yang bersalju abadi. Di sanalah Dewa Siwa menurunkan ajaran-ajarannya kepada Dewi Parwati, sang Dewi Kuno. Sementara Pulau Jawa adalah nama yang diberikan Dewa Siwa karena pulau ini dulunya banyak ditumbuhi pohon Jawa Wood. Semeru sebagai gunung suci. Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java menyebut kata Semeru atau Gunung Semeru dan diyakini bahwa pemerintah tetua di tanah Jawa berada di kaki Gunung Semeru bernama Giling Wesi yang didirikan oleh Tritrista sebagai penguasa pertama. Semeru disebutkan dalam prasasti Pasrujambe di Kabupaten Lumajang bahwa dulu daerah tersebut merupakan padepokan dan tempat tinggal resi, tepatnya di Dusun Mungir. Resi Pasopati adalah penyebar Hindu di Jawa yang disebut-sebut moksa di Gunung Semeru. Menurut masyarakat Hindu di Bali dan Jawa, pemindahan Gunung Meru merupakan pemindahan kayangan para dewa dan nilai-nilai luhur dalam agama Hindu. Karena sebelum dipindahkan, Gunung Meru dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa sekaligus tempat terhubungnya bumi dan kahyangan. Sampai sekarang pun, Gunung Semeru diyakini sebagai tempat abadi para dewa.
Menurut masyarakat Bali, Gunung Semeru juga dipercaya sebagai bapak dari Gunung Agung. Untuk menyembah para dewa, umat Hindu Bali dan umat Hindu Tengger mendirikan Pura Mandara Giri Semeru Agung. Upacara sesaji kepada dewa-dewa di Gunung Semeru tiap 8-12 tahun sekali dilakukan orang Bali hanya ketika ada yang menerima suara gaib dari dewa Gunung Semeru. Arkopodo dikenal sebagai gunung suci. Gunung Semeru tentu memiliki misteri yang menyelimutinya. Salah satunya adalah Arcapada. Arkopodo dikenal sebagai pos terakhir dalam pendakian Gunung Semeru. Nama Arkopodo ini berasal dari kata arca dan pada yang berarti arca yang sama. Konon, arca pada ini menjaga sebuah gapura gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu yang memiliki ilmu tinggi alam gaib. Arkopodo pertama kali ditemukan oleh Norman Edwin dan Herman Nolantang, Mapala Universitas Indonesia tahun 1984. 2 tahun kemudian Norman kembali ke tempat dua arca dan menuliskannya temuannya di majalah Suara Alam tahun 1986. Dan setelah itu arca pada tidak diketahui keberadaannya seolah hilang secara misterius. Namun pada November 2011 ketika tim ekspedisi Cincin Api Kompas melakukan penelusuran untuk membuktikan keberadaan arca yang dianggap hilang lebih dari 1/4 abad itu. Ternyata kedua arca tidak pernah hilang dan tetap di tempatnya. Sepasang arca ini tepat menghadap ke utara, di mana tepat menghadap puncak Mahameru. Menurut penduduk sekitar, jalur pendakian saat itu memang dirubah ke jalur baru seperti sekarang untuk melindungi keberadaan arca dari orang-orang tak bertanggung jawab. Selain itu, juga terjadi kerusakan jalur karena perubahan kondisi alam sehingga jalur baru dibuat. Keberadaan arca kembar ini tentu saja berhubungan dengan Gunung Semeru sebagai gunung suci bagi umat Hindu. Merujuk dari buku karya Profesor Sweetmono, Arkopodo adalah arca perwujudan dari Dewa Kala dan Anukala yang mempunyai tugas untuk menjaga gerbang gapura candi pada gapura sebelah barat. Sedangkan bagian timur dijaga oleh Dewa Gana, gapura selatan dijaga oleh Dewa Agasti, dan gapura utara dijaga oleh Dewa Gauri. Menurut Dwi Cahyono, salah satu dosen arkeologi Universitas Negeri Malang, Arkopodo diperkirakan peninggalan zaman Kerajaan Majapahit. Menurutnya, kata Arkopodo juga berasal dari kata arca dan pada yang artinya tempat arca. Salah satu arca kemungkinan adalah sosok salah satu dari Pandawa, yaitu Bima, karena badan dan tangannya mirip dengan foto arca Bima. Bima adalah perwujudan tokoh tolak bala dan dalam hal ini Bima bertugas menghalau bencana dari puncak Gunung Semeru yang aktif. Arcapada bisa diartikan sebagai Adam, Hawa, dan Kamajaya, Kamaratih Hindu. Dalam kepercayaan Hindu, Kamajaya dan Kamaratih memulai kehidupan dari sumber mani, sumber air di bawah Arcapada. Sesuai namanya, sumber mani merupakan awal mula adanya kehidupan atau kehidupan selanjutnya. Sumber mani adalah air suci pertama paling tinggi, kemudian turun menjadi Ranu Kumbolo, Ranu Pani, Ranu Regulo, Watu, Klosot, dan terakhir Selo Kambang. Kini, Gunung Semeru semakin dikenal oleh banyak petualangan yang mencapai ratusan pendaki tiap minggunya. Sebagai tempat yang suci, sudah sepantasnya pendakian ke Gunung Semeru dilakukan dengan tidak melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pihak Taman Nasional. Selain itu, menjaga sikap dan perilaku di gunung ini ataupun gunung yang lain juga harus dilakukan. Demikian legenda dari cerita Gunung Semeru.